Hai 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 semuanya, selamat datang di podcast Si SIB, B, Sesi Bincang Ekonomi. Kali ini aku bersama dengan Shiva. akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan dengan perbincangan mengenai isu yang cukup menjadi bahan perbincangan di akhir-akhir ini. Dan mungkin sahabat cerdas juga udah sempat dengar ya tentang hal ini, yaitu tentang resesi. Bener banget nih, Syah. Topik lebih spesifiknya kita akan membahas mengenai resesi dan hubungannya dengan bisnis. Karena seperti yang kita tahu, isu ancaman resesi tahun 2023 telah membuat banyak orang cukup kocar-kacir nih. Jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu resesi dan bagaimana solusinya. Menarik ya perbincangan kita pada kali ini. Nah, sebelumnya kita kan udah nyinggung nih resesi, bisnis, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong tentang hal ini, kamu tahu nggak sih resesi itu apa? Resesi ya. Mm-mm. Kalau resesi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nih ya, resesi ekonomi bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto atau PDB, jumlah pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya. Oh, I see. Berarti kita pasti butuh persiapan yang matang ya untuk menghadapi resesi ini. Tapi ya Shiva, kalau berdasarkan krisis yang sebelumnya pernah terjadi sih di Indonesia nih ya, UMKM itu punya peranan yang penting loh di bidang ekonomi. Kenapa sih? Karena UMKM itu memiliki ketergantungan yang kecil gitu sama dolar. Jadi pergerakan dolar ini tidak memberikan banyak pengaruh gitu terhadap UMKM. Jadi ya kalau menurut aku, berbisnis ini merupakan salah satu pilihan yang baik banget sih untuk kita bertahan di kondisi resesi yang katanya bakalan datang nih di kemudian hari. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, gimana sih cara bertahan dalam kondisi resesi yang katanya akan datang? Kalau menurut aku pribadi sih yang pertama bisa dimulai itu harus melunasi utang. Itu penting banget Betul sih. banget sih, apalagi kalau punya banyak utang ya, ya nggak sih? Wah, itu parah banget. Abis itu bisa kita mulai menyiapkan dana darurat. Terus Betul. kemudian yang paling penting mengetahui pemasukan dan pengeluaran dulu nih. Apakah selama ini pengeluaran yang kita lakuin udah fine-fine aja atau jangan-jangan melebihi dari pemasukan kita nih? Wah, Waduh, takut parah banget, banget. takut. Betul banget sih dari yang kamu omongin tadi. Kita tuh harus tahu dulu ya kan pemasukan dan pengeluaran kita gitu. Nah, kalau misalkan punya utang yang banyak kayak tadi yang kita omongin tadi, nah itu tuh harus dilunasin dulu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan pemasukan kita kurang nih, kira-kira apa sih yang harus dilakuin? Kalau pemasukan kurang ya, kayak yang kamu bilang tadi nih tentang UMKM. Ya, UMKM sendiri memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi. Jadi, Betul. kita bisa banget nih mulai berbisnis dengan mulai membangun UMKM sendiri untuk Wow. menjaga kestabilan finansial kita. Wah, bener banget sih. Apalagi zaman sekarang nih orang-orang mulai berlomba-lomba berbisnis nggak sih? Nah, ngomongin UMKM, kira-kira UMKM seperti apa sih yang bisa kita bangun nih di masa-masa yang katanya resesi? Hmm. Itu juga harus tergantung sama kemampuan kita, kesanggupan, dan kesibukan kita sendiri di pekerjaan Betul-betul. pertama kita, Nisha. Bener-bener. Jadi, kalau menurut aku sih fokus untuk mencoba bisnis baik itu makanan, minuman, ataupun lainnya itu secara online punya prospek yang cukup bagus Betul sih. banget sih. Tapi nggak harus restoran juga kok. Bisa juga dengan Hmm, bikin makanan kemasan, terus bisa juga delivery di rumah sendiri. menarik sih. Apalagi kalau makan di restoran itu kan kita tahu ya mahal banget nggak sih teman-teman? Bener banget. Terus juga kalau misalkan kita buat UMKM nih berbasis makanan itu prospeknya gede banget sih karena kita kan bisa nyelesain masalah kelaparan ya di masyarakat. Terus juga ya seperti yang kita tahu ya makanan itu kan kebutuhan pokok ya. Mau nantinya ada resesi ataupun sekarang nih seperti kita nih yang lagi berbincang di depan kalian, kita juga pasti butuh makanan gak sih? Tapi itu juga harus punya persiapan matang sih, Syah. Iya Nggak bener bisa banget sih. sembarangan. Mm-mm. Jadi mulai dari yang kecil dulu deh, ide bisnis sampai Betul-betul. pembuatan produknya nih. Bener-bener sih. Terus juga ya, kalau menurut aku nih, kita bisa mulai dari riset pasar dulu sih. Kira-kira apa sih yang dibutuhin gitu sama masyarakat dan apa sih yang disukain. Dan tentunya kalau misalkan kita udah tahu apa yang dibutuhin dan disukain, kita juga harus nentuin target penjualan gak sih? Biar nanti tuh ke depannya bisnis kita tuh yang udah dibangun tuh gak sia-sia, berjalan dengan lancar gitu.
Bener banget nih yang anak Syah bilang sahabat cerdas. Selain itu, kita juga harus menyiapkan sistemnya dulu nih. Mulai dari teknis pembuatan produk, pemasaran, sampai marketingnya untuk kedepannya nanti. Betul banget sih, sahabat cerdas yang dikatain sama Shiva. Nah, karena kita baru ngomongin tentang bisnis ya, baru mau mulai bisnis lah bahasannya gitu. Tentunya kita juga harus memiliki perencanaan manajemen risiko yang baik nggak sih? Nah, terus juga kan karena dengan kondisi ekonomi yang cenderung fluktuatif nih, kita harus memiliki strategi khusus nggak sih buat meminimalisir dampak di masa depan? Benar banget, Syah. Jadi selain kita harus memberikan training pada SDM terkait tentang resiko usaha tersebut dan juga harus terus memperbaharui perencanaan kita sendiri. Jadi dengan perencanaan manajemen resiko bisa mengikuti sesuai sama keadaan kita saat ini nih. Bener sih. Kita tuh harus udah tahu nggak sih bagaimana tren bisnis ke depannya gitu. Penting Keadaan sih. ekonomi juga ya penting kan ya. Tapi ya dari tadi nih aku baru sadar banget loh. Tahu nggak sih apa? Wah, kayaknya ketahuan banget nih. Dari tadi tuh suara kamu tuh jelas banget loh masuk suara aku kayak lembut banget gitu ya nggak sih? Aku juga harus muji balik gak? Harus dong kayaknya. Iya nggak sih? Jadi aku juga ngerasa headphone-nya sendiri ini nggak bikin sakit di telinga. Padahal kita udah berapa lama nih makainya nih. Bener-bener banget dari awal ya. Iya nggak sih? Kamu mau tahu nggak ini merek apa? Pengen tahu banget sih, Sya. Apa sih kalau boleh di-spill? Pengen aku jelasin nggak nih? Ayo, spill. Oke, nah buat Shiva dan teman-teman yang lain nih yang belum tahu, ini adalah microphone Shure MV7 dan headphone Shure SRH 440 nih yang tentunya sangat membantu kelancaran podcast kita pada kali ini. Nah, microphone Shure MV7 sendiri sangat mudah digunain loh teman-teman dengan pilihan konektor yang fleksibel tentunya. Nah, MV7 sendiri ini dapat menghasilkan suara yang sangat bagus, makanya dari tadi kayak aku tuh dengar suara Shiva tuh kayak enak banget gitu loh. Dan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini juga sangat membantu mengatur volume mic dan juga headphone monitor. Terus juga ya, headphone Shure SRH 440 ini sangat nyaman banget digunain, makanya dari tadi kita kayak ngerasa empuk banget gitu. Kan desainnya juga memang bikin empuk, jadi bikin nyaman gitu loh. Dan driver dengan ukuran 40 mm ini yang dapat menghasilkan suara yang bulat dan detail ini bener-bener cocok banget gitu di headphone ini, ya nggak sih? Bener banget. Emang oke-oke banget sih produk dari Shure ini. Betul. Jadi nih sahabat cerdas, kayaknya udah nggak kerasa 9 menit nih kita menemani sahabat cerdas sekalian. Wah, udah lama ya, lumayan ya? Lumayan sih. Nggak Hmm, kerasa ya? iya Apa sumpah. karena ini? Ini karena sure, Hmm. bener banget. Jadi mungkin cukup sekian podcast singkat kami. Semoga sahabat cerdas kalian bisa mendapatkan insight baru nih dari podcast yang udah kita bawain hari ini. Betul. Jadi, see you. See you teman-teman.